Kenapa Anda ketawa? Dan vacuum cleaner menjadi salah satu yang dilarang. Kembali lagi di Aturancu, aturan-aturan yang rancu. Betul sekali, dan kali ini tentunya seperti biasa saya sudah mengumpulkan 3 aturancu. Sebenarnya bukan saya, tapi ada tim dari Geolife yang mengumpulkan beberapa aturan rancu yang makin kesini makin dari negara yang cukup berbahaya ya. Yang terkadang lama-lama ini yang rancu keselamatan kita di membawakan konten ini. Tapi tidak apa-apa. Kadang demi sebuah informasi, keselamatan nomor 2. Demi sebuah informasi. Demi sebuah informasi. Oke, nggak apa-apa Coki. Tidak apa-apa kan? Kita harus jadi orang jujur ya, menyampaikan informasi. Kita harus menjadi, oh gini rasanya seperti jadi jurnalis, Pak. Oh. Kadang jurnalis kan informasi yang dia dapat belum tentu informasi yang ingin masyarakat dengar. Itu 2 hal yang berbeda. Tapi karena demi traffic ini? Bukan, demi kebenaran. Dan demi hak bahwa semua orang harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, walaupun keselamatannya terancam. Biasanya yang susah-susah dikasih ke Coki Muslim. Langsung saja kita baca ke yang pertama, aturan pertama. Nah, seperti biasa lo tebak ya. Ada 3 aturan. Ada 3 aturan, saya nebak mana yang benar, mana yang salah. Langsung saja aturan pertama. Di daerah ini menyalakan vacuum cleaner di malam hari dilarang. Gimana nih ternyata Muslim? Terus go clean gimana? Ditiup apa gimana? Hah? Tidak. Nanti pernah mesin go clean nggak? Pernah. Go clean kan pakai vacuum cleaner. Kalau nggak bisa, jadi begitu. Tapi yang jelas, pada nggak mungkin ini. Oke. Kalaupun ada pasti daerah ini nggak ada go clean ya. Ya bisa jadi. Yang kedua, di daerah ini orang yang menganggap Ahmadiyah sebagai Islam tidak boleh punya paspor. Mungkin episode kali ini cuma 2 aturan. Ternyata masih ada lagi yang ketiga. Di daerah ini, korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan terjadinya. Saya tidak asing. Kenapa Coki tertawa dengan peraturan ini? Enggak. Nanti deh gue jelasin kenapa. Jadi perlu waktu atau langsung bisa menebak mana yang salah? Boleh 2 doang nggak yang ditebak? Yang Ahmadiyah saya 50-50? Enggak. Yang Ahmadiyah saya... Enggak, lo tebaknya apakah peraturan ini ada atau tidak? Oh ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah menyalakan vacuum cleaner di malam hari dilarang. Oh, itu yang nggak ada. Oke. Yang kedua, yang soal Ahmadiyah. Ada nggak? Ada. Menurut lo ada? Ada. Oke. Karena mungkin negara itu sangat konservatif. Betul. Jadi kalau ada yang dianggap penyimpang, jadi tidak diakui. Jadi mungkin ada ya peraturan? Ada, mungkin ada. Oke, baik. Yang ketiga, korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan terjadinya pemerkosaan? Ada. Saya tahu. Berarti menurut Anda bawa saksi ini saya tidak asing. Baik. Berarti menurut Anda yang pertama yang tidak ada. Yang tidak ada. Yang kedua dan ketiga ada. Baik. Ternyata yang salah aturan nomor 3. Saya yakin itu loh, karena ada sebuah ajaran yang begitu. Tapi ternyata aturan resmi tidak ada. Kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Ya. Kita bahas dari aturan pertama, di daerah ini menyalakan vacuum cleaner di malam hari dilarang. Jadi ada itu? Ada. Hah? Ada. Justru itu yang ada? Ada. Aturan ini datang dari negara bagian Victoria di Australia. Menurut Environment Protection Regulation tahun 2008, seseorang dapat bermasalah dengan polisi tidak tanggung-tanggung, Pak. Apabila ada suara berisik pada pukul 22 hingga 7 pada hari Senin sampai Jumat dan 22 hingga 9 pada akhir pekan dan libur nasional. Kenapa Anda ketawa? Dan vacuum cleaner menjadi salah satu yang dilarang. Karena dianggap berisik oleh warga. Tapi sekali lagi, setiap daerah punya aturannya masing-masing. Kita tidak bisa mengkritik. Itu memang daerah di Australia ya. Kita mau bilang apa? Mungkin vacuum cleaner ini antara 2. Memang vacuum cleaner di sana kayaknya berisik, Cuk. Kutak. Perasaan di sini nggak seberisik itu. Betul ya, kita tidak tahu juga ya. Tapi untuk
jangan berisik di antara jam itu sih masih wajar sih. Masih Aku wajar. pikir vacuum cleaner doang yang nggak boleh, bro. Ternyata ada beberapa Ternyata hal. ya hal-hal yang berisik lah. Betul, Seperti betul. pakai speaker. Apalagi vacuum cleaner pakai speaker. Hah? Untuk apa dia vacuum cleaner pakai speaker? Ya mayoritas kan biasanya iseng. Oke, lanjut ke peraturan selanjutnya. Yang kedua, di daerah ini orang yang menganggap Ahmadiyah sebagai Islam tidak boleh punya paspor, ternyata benar adanya. benar. Dan lagi-lagi ini ada di Pakistan. Jadi wilayah ini memiliki hukum yang unik karena sebagai syarat pembuatan paspor. Jadi kalau misalnya Anda mau keluar negeri, sebelumnya Anda harus mengakui bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Baru Anda boleh punya paspor. Di Ya. Pakistan seperti itu. Sebelumnya Ahmadiyah dianggap sebagai satu cabang aliran Islam Ada cabang. hingga tahun 1974. Tapi Namun setelah itu berlaku status bahwa Ahmadiyah bukan Islam secara hukum di Pakistan. Maka dari itu setiap warga Pakistan yang hendak membuat paspor wajib menandatangani pernyataan bahwa pemegang paspor tidak menganggap aliran Ahmadiyah sebagai aliran dari Islam. Jadi bahwa tidak setuju dengan Ahmadiyah. Betul. Memang Ahmadiyah ada yang anggap sesat kata. Betul, Gak apa-apa. betul. Dan menurut Pakistan ya itu dia mencoba memasukkan itu dalam berbagai macam lini kehidupan untuk jangan lupa ya Ahmadiyah bukan Islam gitu. Apapun ya. Apapun. Misalnya mau bikin paspor, jangan lupa Ahmadiyah bukan Islam. Oke. Mau ngisi etol, Jangan lupa ya Ahmadiyah bukan Islam. Oke, gitu. main time zone. Jangan lupa ya Ahmadiyah mungkin selalu diingatkan warga. Sangat karena- terpuji sekali loh Pakistan ini. Capek juga ya pemerintahnya, harus mengingatkan setiap saat. Nggak cok, nggak usah isi etol ada. Jangan lupa ya. Nggak, mungkin pas isi paspor. Betul. Wajar. Betul. Ya tapi setiap pemerintah punya caranya masing-masing. Ya. Kita tidak mengkritik Ini Pakistan apa Depok sebenarnya? Kok agak ribet? Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan. Cabang Depok. Oke, lanjut. Yang ketiga, di daerah ini korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan terjadi pemerkosaan. Tidak. Oh, tidak ada. Tidak ada aturan seperti Ya. ini. Aturan ini tapi sempat berlaku. Saya tahu daerahnya. Tapi Di- biar Anda ada. Oh iya, baik. Pasti di Timur Tengah kan? Di Pakistan lagi. Jadi aturan ini sempat berlaku di Pakistan dan sudah tidak berlaku lagi untungnya hingga tahun 2006. Jadi lumayan baru-baru ini dia. Baru-baru tidak ada. dihilangkan ya. Di dalamnya disebutkan bahwa apabila ada seorang perempuan yang melaporkan kasus pemerkosaan, maka ia wajib menghadirkan setidaknya 4 saksi yang menyaksikan pemerkosaan itu untuk membawanya ke ranah hukum. Pertama ini, masih ada lanjutnya? Sudah tidak ada. Pertama ini negaranya Untung- Pakistan. Untung sudah tidak ada. Jadi kita memuji pemerintah Pakistan untuk bisa progresif dengan menghilangkan peraturan ini. Luar biasa. Dan tidak ada joke soal ini. Tidak ada. Karena pertama adalah Pakistan, Betul. yang kedua soal perkosaan. Betul. Ini cukup sensitif dibahas, oke? Betul, betul, betul. Karena susah juga kalau dia harus membawa Nggak 4 usah saksi. dilanjutin, kan saya cukup. Saya bilang cukup jelas. Tapi 4 saksi ini dari mana? Nggak usah. Nggak usah dibedakan, kok udah nggak ada aturannya. Oh, Oke? gitu. Tapi kalau dia lagi sendiri. Oke, inilah episode. Tapi saya penasaran. Anda penasaran? Iya, 4 orang ini dari mana? Demikianlah episode aturan cu episode kali ini. Jadi saya beli beticok. Banyak amat 4 orang. Nggak boleh 2. Terima kasih telah menonton. 3, Coki op, 1, op. 2 boleh. Enggak, 3, 1,5. 5, 14. 6,